Penderitaan membuat manusia dekat dengan Tuhan. Orang yang menderita, mereka dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, penderitaan membuat orang dekat dengan Tuhan. Penderitaan membuat manusia mengingat Tuhan. Sebaliknya, kenyamanan atau biasa disebut zona nyaman membuat manusia hatinya, hidupnya, waktunya dekat dengan dunia. Euforia, pesta, kesenangan, sampai-sampai banyak di antara mereka tidak mengingat Tuhan lagi. Sampai-sampai banyak di antara mereka bahkan tidak andalkan Tuhan lagi. Hal ini sampaikan sebagai juga turut empati atas peristiwa kebakaran besar yang terjadi di California, Hollywood, sampai daerah-daerah di sekitarnya yang banyak di sana tinggal artis-artis, aktor Hollywood kelas dunia dengan mansion, dengan rumah-rumah yang super mewah. Akibat kebakaran hutan yang disertai dengan angin atau apa saja sehingga terjadi satu musibah besar ini, membuat banyak orang-orang kaya miskin mendadak, yang tentu tidak seorang pun menduganya. Sehingga dari kejadian ini kita bisa sama-sama melihat orang-orang memanggil nama Tuhan. Orang jadi ingat Tuhan. Mungkin dari lepas kisahnya benar tidak benar atau isu atau cerita-cerita yang dibuat, bahwa banyak di antara mereka yang sudah tidak andalkan Tuhan. Bahkan suatu cerita saya dengar kemarin, saat ada polling, semisal ada kebakaran, siapa yang Anda panggil? Di antara jawaban mereka yang saya dengar, ada yang berkata pemadam kebakaran dan lain-lain. Tapi ternyata hasil polling itu yang saya dapat kabar, ya kembali lagi, lepas benar apa tidak benar cerita ini berkembang begitu, tapi ada makna yang sebuah hal yang remah yang bisa saya dapatkan, saya bagikan. Dari hasil polling itu ternyata tidak ada yang memanggil pertolongan Tuhan atau meminta Tuhan tolong. Lalu yang saya dengar, pembawa acara berkata, wah benar-benar ini bisa saya katakan sudah tidak bertuhan lagi. Karena ketika ada masalah, mereka andalkan fasilitas, uang, atau pertolongan manusia. Pada lupa sama Tuhan. Terlepas daripada kisah ini, saya mau ingatkan kepada setiap kita, pemirsa, Bapak Ibu terkasih, ingatlah Tuhan itu ada.
Pertolongan pertama dalam hidup kita bukan P3K, tetapi panggillah nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia. Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan itu setia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ini juga saya menghantarkan doa-doa untuk korban kebakaran di California dan sekitarnya. Kiranya mereka boleh mendapat penguatan, melewati fase masa-masa ini, bangkit kembali, dan Hollywood kembali melahirkan film-film, pasti akan ada komentarnya ini. Tapi film-film yang mengajak umat manusia, ingat Tuhan. Karena jikalau Tuhan mau, semudah telapak tangan mengangkat hidupmu. Tapi jika Tuhan izinkan, semudah hembusan angin saja, satu daerah besar yang tidak terduga, California dan sekitarnya, menjadi lautan api, bak neraka. Kiranya pengantar ini membuat setiap hati terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan sabda firman-Nya. Di mana? Pastinya di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji syukur, selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi, hilangkan pikiran ikut Tuhan, senang-senang terus. Hilangkan pikiran ikut Tuhan, nyaman-nyaman terus. Nyaman benar, hilangkan pikiran itu. Ketika seseorang, saudara dan saya, mengikut Tuhan dengan setia, kita juga harus mempersenjatai pikiran yang sama. Bahwa ikut Kristus tidak selalu enak, tapi ada namanya penderitaan. Tapi penderitaan itu bagus, membuat orang dekat kepada Tuhan, membuat seseorang mengingat akan Tuhan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pelajaran hidup itu memang akan membantu kita menanggalkan hidup yang lama. Ya, kadang-kadang pertobatan di mulut itu kurang manjur, tapi pertobatan disertai dengan pengalaman itu akan membuat orang berhenti berbuat dosa. Istilahnya itu bahasa kita kapok. Sampai kan ada orang disuruh berhenti berbuat dosa, disuruh-suruh. Ya, dicoba gitu ya. Tapi ada orang yang berhenti berbuat dosa karena kapok berbagai macam penderitaan, tantangan dialami, situasi sulit, akhirnya dia kapok. Kalau istilah saya dari orang Makassar, itu saya pakai bahasa Makassar, bilang begini, tak runtuk pi bangkena nampa nak urangi. Itu artinya bahasa Makassar yang saya Indonesiakan begini, terbenturlah kakimu baru kau sadar gitu. Jadi penderitaan, hukuman, didikan itu baik untuk bisa kita menjadi pelaku firman Tuhan, untuk membuat seseorang berhenti berbuat dosa. Saya beri contoh saja ya. Saya tidak menghakimi di sini, tapi contoh ini mudah-mudahan memberi pencerahan. Katakan ada seseorang yang perokok aktif. Ya, diingatkan, sudah, ya, peringatan pemerintah, merokok membuat kesehatan rugi, bagus, ya, dan sebagainya.
sebelum dapat dia penderitaan, dia akan berkata, sudah, memang begini, nggak bisa berhenti. Mau apa lagi? Terlanjur, tak kalami. Kan gitu kira-kira. Ya, kamu siapa larang-larang saya merokok? Contoh begitu. Padahal jelas tuh, dia tidak beli rokok, peringatan pemerintah, merokok membuat kesehatan rugi dan sebagainya. Oke ya. Nah, hingga satu hari, saya bicara ini, saya sudah ketemu orang yang banyak, dan saya punya data, dan saya bicara fakta. Hingga satu hari, orang tersebut mulai gangguan napasnya sesak, tarik nafas bunyi, akhirnya dia mulai mengalami gangguan di dadanya, nyeri dan sebagainya. Dia cek, divonis kanker paru-paru. Ketika mengalami vonis dokter kanker paru-paru dan apa yang dia alami, sesak, nyeri dan sebagainya, rasanya tidak usah lagi paksa-paksa dia untuk berhenti merokok. Dia akan sendirinya berhenti merokok. Ini contoh, tapi juga kisah nyata. Kalau saudara terberkati, ambil remanya. Bahwa penderitaan membuat manusia bisa berhenti melakukan apa yang buruk buat hidupnya. Jadi Tuhan sudah bilang, kalau engkau mau ikut aku, kau harus persenjatai pikiranmu. Siap-siap kau menderita, siap-siap kau alami tantangan, siap-siap kau juga dinista oleh karena nama Kristus. Ikut Tuhan itu tidak selalu enak, ada namanya pikul salib. Tapi itu baik, supaya kita mengingat. Karena apabila terlalu senang, kesenangan membuat orang dekat dengan dunia. Kalau sudah masuk lebih lama, nanti banyak di antara orang yang melupakan Tuhan. Mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena mereka pikir hidup di dunia itulah kehidupan. Mereka sudah pada lupa, saya ingatkan hari ini, bahwa hidup di dunia ini adalah kefanaan. Kehidupan sesungguhnya kita manusia adalah nanti di kekekalan. Ya. Begitu banyak orang-orang hebat yang tiap hari tampil, bersuara, pemberitaan. Saya sebut saja almarhum Bapak Alvin Lim. 2-3 hari lalu udah dikremasi dan abunya dibuang ke Ancol. Ya. Yang mana almarhum setiap hari, bahkan waktu dirawat di rumah sakit atau cuci darah, tetap aja memposting sehingga wajahnya kelihatan di medsos. Suara pemberitaan tentang sepak terjang beliau ini diberitakan. Tapi hari ini dia sudah pergi tinggalkan kita ke dunia yang berbeda dari dunia ini. Saya sempat videonya, beliau lagi membangun, almarhum Alvin Lim, membangun rumah senilai 30 miliar. Ditinggalkan di dunia yang fana ini, kefanaan. Dan masuk di dunia yang berbeda dengan dunia ini. Saya harap dengan membaca firman, saya sharingkan hal ini, sama-sama kita mulai, oh ya, tersadarkan bahwa hidup ini bukan hanya ini gitu. Ada kehidupan yang lain. Maka ingat, kita ini masih manusia. Jangan sombong. Kalau diangkat Tuhan, jangan putus asa, minder kalau sedang dibawa. Karena kita ini ciptaan, ada Sang Pencipta yang mengatur segalanya. Dan waktunya sama kita tiap orang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti selama kita hidup, mari kita melayani Tuhan. Selama kita hidup, mari kita menyembah Tuhan Yesus. Selama kita hidup, mari kita bermanfaat bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalaupun dalam hal menjalankan ini, kita mengalami penderitaan, aniaya, penolakan, siksaan, penjara, ya puji Tuhan.
Kita sudah persenjatai pikiran kita dengan namanya penderitaan. Tapi ingat baik-baik, penderitaan dalam kebenaran membuat orang meninggalkan dosa. Penderitaan oleh karena kebenaran membuat seseorang menerima hidup yang kekal, upah mahkota di sorga. Ingat hal itu Bapak Ibu terkasih. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Bapa. Gunakan kesempatan hari-hari yang ada, umur yang Tuhan masih percaya, untuk melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya setiap orang percaya kepada Putra yang tunggal, Yesus Kristus. Ingat, sisipkan tiap hari dalam kesibukanmu melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya setiap orang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Mau saudara profesional muda, mau saudara dosen, mau saudara pengusaha, mau saudara mahasiswa, hari-hari hidupmu bawa orang kenal Tuhan Yesus. Sela-sela kesibukanmu, beritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa tahu di sekitarmu ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Siapa tahu orang di sekitarmu hari esok bukan miliknya lagi. Kita hari punya kesempatan untuk kasih tahu dia siapa Tuhan Yesus. Pergumulan pasti tetap ada. Selama kita masih hidup, pergumulan itu ada. Ya, seperti misalnya onde-onde, ingat ya onde-onde, ya, itu dikasih apa namanya itu, wijen ya, dilumuri wijen, bulatannya barulah jadi onde-onde. Kalau misalnya bulatannya itu tidak dikasih wijen, itu bukan onde-onde. Demikian pun manusia. Manusia dengan pergumulan itulah disebut manusia. Manusia tanpa pergumulan disebut mayat. Karena hanya mayat yang tidak ada pergumulan, alias sudah jadi jenazah, alias sudah meninggal dunia. Tapi selama masih manusia, pasti ada dibungkus namanya pergumulan. Itulah kehidupan. Maka saudara ayat 3 berkata, sebab telah cukup banyak waktu kau pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tinggalkan semua itu, karena hal-hal ini membuat seseorang tidak mengingat Tuhan lagi. Membuat seseorang hanya mau tinggal di dunia yang fana ini. Kiranya apa yang saya bacakan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini menjadi makanan terbaik buat setiap kami saat ini. Dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami untuk kami cakap melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami semua adalah milik-Mu. Saya berdoa ketika mereka dengar firman, mereka mau andalkan Tuhan Yesus, bahkan ketika ada pergumulan saat ini, ada penderitaan, itu membangkitkan semangat mereka untuk bersyukur. Kalau mereka tahu kebenaran bahwa penderitaan yang mereka alami hari ini membuat mereka dekat dengan Tuhan. Dan saat mereka dekat dengan Tuhan, kami percaya Tuhan kasih hikmat kepada setiap kami untuk melewati penderitaan ini, bahkan kesembuhan bagi mereka yang sedang menderita sakit. Sakit penyakit tidak membuat orang percaya meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalaupun ada antara kami yang meninggal, itu karena waktunya Tuhan panggil. Rumah di surga sudah selesai. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu saat ini. Datang kepada Tuhan Yesus, serahkan hidupmu kepada Tuhan.
bahkan termasuk beban yang berat yang kau hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang sedang sakit, angkat tanganmu. Penyakit yang kau hadapi di tubuhmu hari ini, diberkati sehat. Aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahirlah engkau, sembuhlah engkau. Dikuduskan dari segala virus, jamur, bakteri, kuman. Dalam nama Yesus. Amin. Cek kesehatanmu, cek kembali darahmu. Saya percaya membaik. Pemulihan terjadi karena doa kesembuhan ini sudah dihantarkan dan engkau terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Fungsi ginjalmu, jantung, ya, juneme dipulihkan dari kebocoran, paru-paru yang ada radang, atau di bagian kepala otak ada radang, lewat doa ini, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Negatif radang, negatif penyempitan, penyumbatan, be clear, be clear, be clear in Jesus' name. Tubuhmu bukan sarang penyakit. Hari ini lewat doa engkau tolak penyakit itu semuanya. Dan pulihlah seutuhnya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.